tahiyatan mubarakan ونبشركم تحية أهل الجنة. Bismillah, Masya Allah, sunnun khairan illallah. Bismillahi masyaallah laisa husun illallah. بسم الله ما شاء الله ما كان بنعمة فمن الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hazratiku sadati sadati, hajibu hajimu hajas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa lahu lid-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur Kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, Pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan manusia dari asal yang sama, laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi dan memuliakan satu sama lain. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita. Beliau bukan orang Sukabumi, tapi dicintai. Beliau bukan orang Bandung, tapi namanya dijunjung. beliau bukan orang Bogor, tapi namanya tersohor. Yakni uswatun hasanah kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok teladan yang bukan hanya mengangkat derajat manusia, tetapi juga memuliakan kaum wanita di tengah zaman yang saat ini menindas mereka. Seiring salam takzim, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran kami yang berjudul Nabi Pengangkat Derajat Kaum Wanita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di zaman jahiliyah, wanita dipandang rendah, bahkan dianggap aib, hingga sebagian dibunuh sejak lahir. Namun kedatangan Rasulullah mengubah segalanya. Beliau datang membawa Islam yang memuliakan wanita, memberikan hak-hak yang setara sesuai fitrah, dan menempatkan mereka pada posisi terhormat. Maka dari itu kita harus saling mengenal dan melengkapi satu sama lain, yang mana telah disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan jenis kelamin, Bentuk fisik, dan macam-macam sifatnya. apakah kalian pernah bergotong royong bersama orang yang berbeda agama? Apakah kalian harus saling tolong menolong walaupun berbeda suku dan bangsa? Karena Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia. Tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia, Allah menginginkan umatnya bisa menjaga tali silaturahmi dan saling menghargai. Disinilah pentingnya kita meladani Rasulullah. Beliau tidak hanya berbicara soal kemuliaan wanita, tetapi mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus meladani sifat-sifat Rasulullah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh, yang mana telah disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan akan kami beri kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasannya kita harus bertakwa kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Jika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan diberikan kehidupan yang baik dan yang layak. Ingat, Allah tidak menginginkan kepintaranmu, Tidak menginginkan kecantikanmu, Tidak menginginkan kamu mempunyai jodoh seperti opa-opa Korea. tetapi Allah menginginkan ketakwaanmu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Rasulullah menunjukkan teladan luar biasa dalam memuliakan wanita. Rasulullah melarang pembunuhan bagi bayi perempuan. Beliau menegaskan bahwa anak perempuan adalah pintu menuju syurga, yang mana telah disebutkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang memelihara 2 anak perempuan hingga balik, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah telah mengangkat peran wanita di ranah pendidikan. Beliau memberikan kesempatan para sahabiah untuk menuntut ilmu. Aisyah radhiyallahu anhu menjadi guru besar bagi para sahabat. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, beliau memuliakan istri dan keluarganya. Beliau membantu pekerjaan rumah, bersikap lembut, Menghargai pendapat istri. yang mana telah disebutkan dalam sebuah hadis, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah menghormati hak wanita dalam masyarakat. Beliau memberikan hak waris, hak memilih pasangan, dan hak berpendapat dalam urusan umat. Dalam perjanjian Hudaibiyah, pendapat Ummu Salamah radhiyallahu anhu menjadi masukan penting untuk menyelamatkan situasi. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada sedikit pesan untuk Gen Z. Gen Z harus belajar dari Rasulullah bahwasannya memuliakan wanita bukanlah sekedar slogan, tetapi tindakan nyata. Kita harus menghargai wanita di media sosial, bukan
bukan menjadikannya objek candaan atau eksploitasi. Kita harus menghormati ibu, saudara perempuan, guru, dan teman wanita dengan adab. Kita harus menjaga pergaulan sesuai syariat agar kemuliaan wanita tetap terjaga. Islam mengajarkan bahwa anak perempuan adalah kehormatan, bukan hiburan, permata, dan bukan barang dagangan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, Rasulullah menjadi cahaya yang telah mengangkat derajat wanita dari lembah kehinaan menuju kemuliaan. Kita sebagai Gen Z adalah menjaga warisan itu, memuliakan wanita sebagaimana Rasulullah memuliakan mereka. Semoga kita termasuk orang yang meneladani sifat Rasulullah hingga kelak kita dapat berkumpul bersama Rasulullah di surganya. Cukup sekian yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, thumma salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.